Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, berjumpa lagi kita dalam Manajemen Rasulullah. Adalah sebuah program yang kita peruntukkan untuk menjadikan hidup kita jauh lebih baik, menjadikan kehidupan kita jauh lebih sempurna, menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Pemirsa yang budiman, di dalam hidup ini kita senantiasa ingin kita berubah kepada hal yang lebih baik. Kita ingin berubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, dari yang sebelumnya miskin menjadi kaya, dari yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa berlimpah ruah kekayaan dan lain sebagainya, dari yang sebelumnya tidak berilmu menjadi lebih berilmu dan lain sebagainya. Maka dalam hidup ini kita ingin merubah tabiat kita, merubah keadaan kita, merubah seluruh kekuatan yang kita miliki menjadi jauh lebih baik. Untuk dalam perubahan ini kita perlu belajar. Maka di dalam hidup kita mesti belajar bagaimana cara merubah hidup kita yang awalnya penuh dengan kekurangan menjadi memiliki kesempurnaan yang jauh lebih baik. Yang awalnya bermalas-malasan menjadi yang lebih giat dan lebih bersemangat. Yang awal-awalnya pesimis dengan hidup kita menjadi lebih optimis untuk menatapi kehidupan. Kita ingin hidup kita ini bukan hanya bermanfaat bagi kita saja, tetapi bermanfaat bagi semua orang, bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Kita ingin sharing, kita ingin berbagi dalam kehidupan kita ini. Kita ingin berbagi apa yang kita miliki kepada orang yang lain. Kita ingin berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Maka disinilah pentingnya hidup kita, pentingnya kita menata kehidupan kita, pentingnya kita menata keadaan kita menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Di dalam menata hidup ini ada 4 elemen penting yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita menata dari sisi spiritual kita. Kita menata konsep spiritual kita menjadi lebih baik. Yang kedua adalah mental kita. Kita robah mental kita menjadi mental yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita robah dari sisi emosional kita menjadi emosional yang lebih baik. Kemudian dan terakhir kita robah dari sisi fisik kita menjadi physically yang jauh lebih baik. Bagaimana cara merubahnya? Ini perlu pembelajaran, ini perlu pengalaman, sehingga kita mampu merubah ini menjadi jauh lebih baik. Kalau kita belajar di perguruan tinggi, kita belajar di sekolah-sekolah, biasanya kita akan belajar dari sisi mentally saja. Kita belajar berhitung, kita belajar membaca, kita belajar menulis, dan lain sebagainya. Kita belajar ilmu pengetahuan. Ini bernama sifatnya adalah pengetahuan kognitif, yang sifatnya merubah kita dari sisi mental, dari sisi pengetahuan, dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi lebih tahu. Kalau kita belajar dari sisi kognitif saja, permasalahannya adalah ketika kita belajar dari sisi mental saja, maka sebenarnya yang kita rubah hanyalah mental kita saja. Tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang timbul ketika kita tidak merubah elemen-elemen yang lain, terutama emosional, spiritual, dan physically kita. Sebagai contoh kita ungkapkan, ketika kita belajar, kita mungkin banyak diberikan pengetahuan-pengetahuan. Kemudian kita banyak disuruh menulis, membaca, dan lain sebagainya. Tetapi kita jarang sekali kita disuruh untuk melakukan kesalahan, kemudian kita mencari solusi atas permasalahan-permasalahan. Inilah kekurangan-kekurangan dalam dunia pendidikan kita. Dan di dalam pendidikan yang lebih real, maka sesungguhnya yang terbaik adalah kita harus merubah dari semua elemen yang ada. Bukan hanya dari sisi mental saja. Ilmu pengetahuan kita saja yang bertambah, tetapi juga mental kita juga harus mesti berubah. Emosional kita juga mesti berubah. Elemen yang paling penting setelah elemen mental tadi, di sekolah kita mendapatkan ilmu pengetahuan, maka elemen kedua yang harus kita rubah yaitu adalah dari sisi emosional. Apa maknanya dari sisi emosional? Maknanya kita harus berubah. Kita harus berubah untuk tidak lagi
merasakan ketakutan untuk melakukan kesalahan. Permasalahan yang sering muncul di dalam pendidikan kita adalah kita sering takut salah dalam berbuat. Kita sering takut salah ketika kita menjawab satu pertanyaan. Sebenarnya di dalam konsep yang lebih nyata, dalam konsep yang real di masyarakat, kesalahan itu merupakan awal daripada keberhasilan. Ketika seorang itu sudah takut salah, maka dia tak akan berani berbuat apa-apa. Ketika dia tak berbuat apa-apa, maka tidak ada yang bisa dia kerjakan, maka keberhasilan akan jauh. Banyak sekali teori-teori yang sudah dikembangkan oleh para pakar-pakar motivasi bahwa sesungguhnya dengan kesalahanlah orang mampu untuk menjadi berhasil. Semakin banyak dia melakukan kesalahan, maka semakin besar peluang seorang untuk berhasil. Semakin banyak kegagalan yang dialaminya, maka akan semakin besar kejayaan yang akan dia raih. Artinya dengan banyak kegagalan, dia akan mulai belajar. Dari mana letak kegagalan tersebut? Apa faktornya sehingga kegagalan terjadi? Kenapa kegagalan itu bisa muncul? Bagaimana solusinya? Dan dia sudah belajar dari itu semua. Akhirnya dia akan melihat kegagalan itu sebagai awal, sebagai pondasi untuk dia meraih kesuksesan. Inilah elemen yang pertama, emosional. Kita harus membangun emosional kita. Kita harus membangun jiwa emosional kita untuk percaya diri kita jauh lebih besar. Karena dalam konsep seorang ingin maju adalah orang yang harus menekankan pada dirinya adalah emosionalnya harus terjaga. Emosional, rasa percaya dirinya harus terjaga. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa meletakkan rasa percaya dirinya yang besar bahwa dia akan berhasil. Banyak pakar yang mengatakan bahwa sesungguhnya dalam tiap diri manusia ini ada sebuah kekuatan besar yang apabila ia dikembangkan dengan baik, dia akan bisa menjadikan seseorang berhasil dan mencapai kejayaan yang sangat besar. Kita dulu pernah bercerita bahwa sesungguhnya ada seorang yang bermimpi, kemudian dengan usahanya yang kuat, dia ingin menjadikan mimpinya tersebut merupakan suatu kenyataan. Ini maknanya dia harus merubah dari sisi emosionalnya. Dia harus merubah dari sisi emosionalnya sehingga rasa percaya dirinya tumbuh. Apabila rasa percaya dirinya tumbuh bahwa ia akan mampu menjadi orang yang berhasil, maka dia akan berhasil. Tetapi apabila dari sisi emosionalnya, tidak terbangun, dia rasa pesimisnya, takut akan kegagalan, ketika menjawab pertanyaan tidak berani untuk menjawab karena takut akan salah dan lain sebagainya. Secara emosional dia tidak terbangun. Kalau tidak terbangun secara emosional, maka kita akan menjadi orang yang a priori. Apabila ada suatu temuan baru, ada suatu kemajuan baru, kita a priori. Sebagai contoh, teknologi. Sekarang zamannya adalah zaman teknologi. Ketika kita mampu menjadikan teknologi sebagai, kita mau beradaptasi dengan teknologi, kita mau mengikuti teknologi untuk memajukan diri kita, maka kita akan berhasil. Tetapi beberapa orang kita lihat ketika ditanya tentang bagaimana dengan teknologi, susah, mau belajarnya susah dan lain sebagainya. Apabila kalimat yang pertama keluar dari mulutnya adalah susah, maka sesungguhnya kemajuan, maka sesungguhnya keberhasilan akan jauh daripada dirinya. Di samping mentally, kita menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah emosional. Kita membangun emosional, rasa percaya diri. Tidak takut akan kegagalan. Berani untuk mengambil risiko. Ini adalah pembangunan dari sisi emosional. Yang ketiga adalah sisi fisik. Kita harus membangun dari sisi fisik. Orang yang berhasil di dalam hidupnya, orang yang berhasil dalam berkomunikasi yang baik, dalam beberapa teori dikatakan bahwa sesungguhnya dengan gaya fisik yang baik, maka seorang akan berhasil di dalam menjalin sebuah komunikasi. Sebagai contoh, orang yang berpenampilan baik, orang yang berpenampilan sempurna, orang yang enak dipandang, orang yang dengan wajah tersenyum akan jauh lebih baik daripada orang yang dengan wajah kusam menemui kita.
dalam beberapa teori dikatakan bahwa pandangan pertama itu adalah 50% dari keberhasilan komunikasi. Walaupun seorang itu pandai berkomunikasi, walaupun seorang itu pandai berbicara dan lain sebagainya, tetapi penampilannya tidak menunjukkan gelagat, tidak menampakkan keindahan, tidak menampakkan gestur yang baik, maka sesungguhnya komunikasi itu sudah gagal 50%. Jadi kemampuan yang ketiga harus kita bangun adalah kita merubah dari sisi physically kita. Bagaimana di dalam beberapa teori komunikasi dikatakan kalau kita ingin berhasil maka kita harus merubah penampilan fisik kita jauh lebih baik. Kita bagaimana good looking, beauty, baik inner beauty maupun outsnya. Jadi nampak dari tatapan wajah, tatapan muka, kita sangat menarik perhatian. Ketika kita berjumpa menggunakan jas, menggunakan baju yang bersih, menggunakan sepatu yang baik dan lain sebagainya, maka sesungguhnya setengah komunikasi kita akan berjalan dengan baik. Kemudian barulah kita dengan apresiasi yang baik ketika orang berbicara, maka kita harus tatap mukanya dengan baik, kita perhatikan apa yang dia bicarakan. Ini adalah kekuatan physically, kekuatan bentuk tubuh kita. Ketika orang berbicara, kita dengarkan, kemudian tidak kita potong ketika sedang pembicaraannya, kita mendapatkan antusias yang besar ketika ia berbicara, kita jawab dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Ini adalah kekuatan physically. Sebagaimana kekuatan physically kita adalah kita menjaga postur kita menjadi postur yang lebih baik. Jadi dalam keberhasilan dalam hidup ini, bukan hanya dari sisi mental saja, tetapi fisik juga menentukan. Hampir 50% fisik ini menentukan keberhasilan dalam komunikasi kita. Ketika kita membangun komunikasi, apalagi di zaman sekarang adalah zamannya kita bukan hanya menjual produk yang paling penting. Bukan hanya produk quality daripada produknya yang paling penting, tetapi jauh yang lebih penting adalah marketnya, membangun pasarnya. Maka kita mengenal ada istilah market revolution, ada market positioning dan lain sebagainya. Apa arti itu semua? Arti itu semua adalah bagaimana cara kita menjual yang baik. Caranya menjual yang baik, kita membangun physically kita, fisik kita. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita bisa memberikan apresiasi yang baik, bagaimana kita bisa menjual dengan cara yang baik, membangun jaringan yang jauh lebih baik, membangun keadaan yang jauh lebih baik. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup kita, maka sesungguhnya physically harus kita bangun. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, adalah kita jaga dari sisi spiritual. Spiritual makna keimanan, ketakwaan, dan lain sebagainya. Karena ini adalah pondasi. Pondasi dalam hidup, pondasi dalam berbuat, pondasi dalam bekerja, dan lain sebagainya. Spiritual, keimanan. Maka kalau kita sebagai seorang muslim mesti harus memulainya daripada spiritual, keimanan, ketakwaan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dari situ akan muncul sifat-sifat asas yang mesti dimiliki oleh seorang entrepreneur, seperti kejujuran. Kejujuran tidak akan bisa terbangun dengan kondisi masyarakat yang jauh daripada konsep spiritual. Kejujuran tidak akan terbangun dari masyarakat yang hanya mengandalkan kepada kehidupan materi, yang menjadikan materi sebagai Tuhannya. Spiritual tidak akan terbangun dari masyarakat yang mengidolakan kepada keilmu saja, tetapi tidak mengidolakan kepada konsep keimanan. Inilah yang paling penting. Jadi konsep spiritual mesti harus dibangun. Karena dengan konsep spiritual yang kuat, seorang mampu bekerja jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Karena kalau dalam konsep spiritual kita yakini Allah itu maha menghendaki segala sesuatu. Walaupun kita rasa tak mungkin kita raih. Umpamanya kita berpikir, tidak mungkin tahun depan saya akan mempunyai uang 10 miliar. Tidak mungkin tahun depan kita memiliki
rumah megah dan lain sebagainya. Tetapi dengan konsep spiritual kita harus yakin. Karena apapun tidak ada yang tak mungkin. Dan inilah yang membesarkan kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya tiada yang tak mungkin di sisi Allah. Orang yang awalnya sangat miskin, bisa jadi dia sangat kaya raya dengan usaha dan dengan keyakinannya kepada Allah. Maka konsep spiritual ini sebenarnya sangat membangun kita, membangun rasa percaya ke diri kita jauh lebih besar. Jadi jangan dikira kita yang tidak memiliki apa-apa hari ini, dengan konsep spiritual, dengan keyakinan kita bahwa sesungguhnya di sisi Allah tidak ada yang tak mungkin. Jangankan hanya duit 10 miliar tahun depan, kita menjadi presiden pun tahun depan, kalau Allah mengizinkan, pasti akan terjadi. Pemirsa yang budiman, inilah di dalam menghadapi keinginan kita untuk menjadi maju, 4 elemen ini mesti kita miliki. Pertama dari sisi mental kita kuatkan dari sisi mental melalui ilmu pengetahuan, melalui pembelajaran baik di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Kita bangun, jangan lupa kita juga bangun dari sisi emosional, rasa percaya diri. Kita bangun rasa percaya diri kita yang kuat, sehingga kita yakin bahwa apa yang akan kita kerjakan itu akan berhasil. Kita tidak takut akan kegagalan. Walaupun itu kita gagal, kita coba lagi sehingga kita menjadi orang yang tidak takut akan kegagalan, tetapi menginginkan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, kita bangun physically kita, cara berkomunikasi yang baik, cara berbicara yang baik, cara bentuk gestur tubuh kita yang baik, karena itu akan menunjang keberhasilan kita. Dan yang terakhir, kita bangun secara dari sisi spiritual. Spiritual maknanya kita bangun dari sisi keyakinan, keimanan. Karena dengan ini kita bisa menjadikan ini sebagai landasan. Sehingga kebanyakan orang berhasil dengan cara menipu. Tetapi jauh banyak orang yang berhasil dengan jujur, kejujuran. Dan Rasulullah adalah salah satu contoh yang paling real yang dapat kita lihat. Beliau berhasil menjadi orang yang kaya raya di Mekah bukan dengan cara curang, bukan dengan cara menipu, bukan dengan cara membohongi orang lain, tetapi dengan kejujuran, dengan membangun kepercayaan. Akhirnya beliau berhasil menjadi orang kaya raya ketika di Mekah. Ketika umur 25 beliau sudah menjadi orang yang kaya raya yang awalnya hanya seorang yatim piatu. Ketika umur 40 beliau sudah terkenal menjadi orang yang sangat kaya raya di Mekah. Sehingga kebanyakan para kaum Quraisy takut dengan beliau karena memiliki tingkatan yang tinggi di Mekah pada zaman itu. Pemirsa yang budiman, jadi ini yang dapat kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya 4 elemen ini harus kita miliki dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang sukses, kita mampu menjadi orang-orang yang terpelajar, dan kita mampu menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dalam hidup ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my brother, you're my sister, we're one big family.